Selama beberapa dekade, Laut Aral menjadi peringatan keras yang terukir di permukaan bumi. Di tempat yang dulunya terdapat ombak, pelabuhan, dan perahu nelayan, kini muncul gurun putih, beracun, dan sunyi. Kapal-kapal tertancap di pasir seperti kerangka baja. Kota-kota pesisir kehilangan garis pantainya. Angin menerbangkan garam, pestisida, dan debu halus dari dasar laut yang terpapar sinar matahari. Segala sesuatu tampaknya menunjukkan bahwa bencana ini termasuk dalam ranah kerusakan yang tidak dapat dipulihkan, salah satu kesalahan manusia yang mengubah peta dan meninggalkan bekas luka permanen. Namun, di ujung utara bencana itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Air mulai kembali. Kelahiran kembali Laut Aral bukanlah keajaiban yang tiba-tiba, bukan pula pemulihan total atau kembali persis ke masa lalu. Itu adalah operasi rekayasa, hidrologi, dan kesabaran yang berhasil menyelamatkan sebagian dari laut purba tersebut. Kisah ini menarik karena menggabungkan salah satu tragedi lingkungan terbesar abad ke-20 dengan salah satu pemulihan ekologis paling mengejutkan di abad ke-21. Di wilayah yang sama, dua gambaran yang berlawanan hidup berdampingan. Di utara, air tawar sekali lagi membawa ikan, burung, lapangan kerja, dan harapan. Di selatan, sisa-sisa garam tersebar seperti kerak di atas lanskap yang tampaknya milik planet lain. Laut Aral terletak di antara Kazakhstan dan Uzbekistan, di jantung Asia Tengah yang gersang. Selama sebagian besar abad ke-20, laut ini merupakan danau terbesar keempat di dunia. Sebuah badan air pedalaman yang sangat besar yang dialiri oleh dua sungai, Amu Darya dan Shir Darya. Ukurannya sangat luas, sehingga di banyak peta tampak seperti laut sungguhan, meskipun secara teknis itu adalah danau garam tanpa saluran keluar ke samudra. Di sekitarnya terdapat pelabuhan, pabrik pengalengan, galangan kapal, desa nelayan, dan seluruh budaya yang berpusat pada air. Kota Aralsk di Kazakhstan hidup dengan pemandangan cakrawala biru. Kapal-kapal berdatangan membawa muatan ikan. Derek pelabuhan bergerak di dermaga. Keluarga-keluarga bergantung pada ekonomi yang terkait dengan perikanan, pengolahan, dan perdagangan. Di selatan, Muinak juga merupakan pelabuhan yang ramai, terhubung dengan industri perikanan yang menghidupi ribuan orang. Laut memoderasi iklim setempat, menopang lahan basah, menarik burung migran, dan menjaga keseimbangan yang rapuh di wilayah yang secara alami kering. Keseimbangan itu mulai runtuh ketika Uni Soviet meluncurkan proyek pertanian besar-besaran di Asia Tengah. Stepa dan gurun Kazakhstan, Uzbekistan, dan Turkmenistan diubah menjadi ladang kapas, padi, dan tanaman irigasi lainnya. Kapas dikenal sebagai emas putih, dan produksinya menjadi prioritas ekonomi dan politik. Untuk mencapai hal ini, air dari sungai-sungai yang mengalir ke Laut Aral dialihkan melalui ribuan kilometer kanal. Rencana itu tampak seperti demonstrasi penguasaan teknologi atas alam. Di mana ada lahan tandus, ladang produktif akan muncul. Di mana iklimnya keras, akan ada panen. Masalahnya terletak pada perhitungan tersembunyi. Sungai Amu Darya dan Shir Darya adalah arteri Laut Aral. Dengan mengalihkan sebagian besar aliran sungai tersebut, danau itu kehilangan sumber air utamanya. Di cekungan tertutup dan panas, di mana air menguap terutama, setiap meter kubik air yang berhenti mengalir mempercepat penyusutan danau tersebut. Hilangnya wilayah tersebut dimulai secara diam-diam. Pertama, permukaan laut turun, kemudian garis pantai menyusut. Dermaga menjadi terlalu tinggi. Kapal-kapal harus berlayar semakin jauh. Selama bertahun-tahun, laut terfragmentasi. Kadar garam meningkat seiring dengan berkurangnya volume air sementara garam terperangkap. Ikan yang selama ini menopang perekonomian lokal mulai mati. Pabrik-pabrik tutup, nelayan kehilangan mata pencaharian mereka. Kota-kota pelabuhan terdampar di daratan. Gambaran paling terkenal dari bencana ini adalah kapal berkarat di tengah gurun. Kapal itu tampak seperti bangkai kapal yang mustahil untuk ditenggelamkan. Kapal itu dibangun untuk mengapung, tetapi akhirnya dikelilingi oleh pasir. Garis pantai menyusut puluhan kilometer. Bekas dasar laut menjadi gurun baru yang disebut Aralkum. Nama itu mengandung paradoks yang pahit. Gurun yang lahir dari laut. Aralkum mulai bertindak sebagai sumber debu. Angin mengaduk partikel garam, pasir, dan limbah pertanian yang terakumulasi selama beberapa dekade. Sungai-sungai telah membawa pupuk, herbisida, dan pestisida dari ladang kapas ke laut. Saat air menguap, banyak senyawa ini mengendap di dasar sungai yang kering. Kemudian, badai menyebarkannya ke desa-desa, tanaman, dan paru-paru penduduk. Garam jatuh ke tanah yang subur, mengurangi produktivitasnya. Penduduk menderita masalah pernapasan, penyakit yang berhubungan dengan polusi, dan penurunan kualitas hidup yang drastis. Bencana itu juga mengubah iklim setempat. Dengan hilangnya sebagian besar perairan, musim panas menjadi lebih panas dan musim dingin menjadi lebih dingin. Laut tidak lagi menyeimbangkan suhu ekstrim. Kelembapan menurun, badai debu meningkat.
wilayah tersebut memasuki spiral lingkungan di mana kehilangan air memicu masalah baru, dan masalah tersebut semakin melemahkan kehidupan manusia di sekitar bekas laut tersebut. Seperti yang sering terjadi pada lanskap yang berubah terlalu cepat, muncul penjelasan yang suram. Beberapa membayangkan patahan tektonik menelan air. Yang lain berbicara tentang uji coba rahasia, terowongan bawah tanah, atau rencana tersembunyi untuk mengeringkan cekungan dan mengakses sumber daya yang terkubur. Fenomena itu tampak begitu besar sehingga penyebab tunggal sulit diterima. Namun, penjelasan utamanya ada tepat di depan kita. Sungai-sungai telah dialihkan, kanal-kanal kehilangan sejumlah besar air melalui rembesan dan penguapan, dan Laut Aral ditakdirkan untuk menguap lebih cepat daripada yang dapat diisinya. Pada akhir abad ke-20, besarnya keruntuhan itu menjadi jelas. Menyelamatkan seluruh laut telah menjadi tugas yang sangat besar. Mengembalikan Laut Aral ke keadaan semula akan membutuhkan pengembalian volume air yang sangat besar ke cekungan tersebut dan pengurangan drastis irigasi pertanian di beberapa negara. Ini berarti mentransformasi seluruh perekonomian, memodifikasi sistem pertanian, membangun kembali infrastruktur, dan menyelesaikan konflik air regional. Solusi komprehensif tampaknya tidak mungkin tercapai. Kemudian muncul ide yang lebih terbatas, tetapi jauh lebih realistis, menyelamatkan Laut Aral Utara. Laut Aral Utara, juga disebut Laut Aral Kecil, terletak di Kazakhstan dan menerima air dari Sungai Sirdarya. Ukurannya jauh lebih kecil daripada Laut Aral asli, tetapi memiliki keuntungan penting. Jika penghalang dibangun antara bagian utara dan selatan, air Sirdarya dapat ditahan di cekungan utara alih-alih mengalir ke daerah yang lebih rendah dan lebih kering di selatan. Idenya mirip dengan menutup saluran pembuangan bak mandi raksasa. Tujuannya adalah untuk menghemat cukup air tawar, untuk menstabilkan permukaan air, mengurangi salinitas, dan memungkinkan kehidupan kembali. Sebelum proyek besar itu, ada upaya lokal yang lebih rapuh. Nelayan dan buruh membangun tanggul darurat dengan pasir dan tanah. Ini adalah penghalang yang lahir dari keadaan darurat, dibangun dengan mesin terbatas dan keputusasaan yang besar. Beberapa bertahan untuk sementara waktu. Kemudian datang banjir, badai, atau kebocoran, dan air menerobos tembok. Setiap kegagalan memperkuat perasaan bahwa laut telah hilang. Perbedaan besar terjadi dengan bendungan Kokaral. Selesai dibangun pada tahun 2005, struktur ini, sepanjang sekitar 13 km, secara fisik memisahkan Aral Utara dari Aral Selatan. Bendungan dan perbaikan terkait pada pengelolaan Sirdarya adalah bagian dari proyek yang dimaksudkan untuk mengendalikan aliran dan melindungi cekungan utara. Secara visual, itu tampak seperti garis beton di tengah lanskap yang tandus. Secara hidrologis, itu adalah intervensi yang mampu mengubah nasib ekosistem. Efeknya cepat. Permukaan Aral Utara naik jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan. Permukaan air meluas, salinitas menurun. Masuknya air tawar secara terus-menerus mengubah komposisi kimia danau. Di tempat di mana konsentrasi garam yang tinggi telah mencekik banyak spesies, lingkungan yang cocok untuk ikan air tawar dan air payau mulai terbentuk kembali. Alam merespons dengan kecepatan yang mengejutkan, bahkan para spesialis. Ikan kembali. Pertama, spesies yang lebih toleran bertahan hidup, seperti ikan flounder yang diperkenalkan beberapa dekade sebelumnya untuk menahan kadar garam yang tinggi. Kemudian datang spesies yang terkait dengan sungai dan perairan yang kurang asin, seperti ikan mas, ikan zander, dan ikan lain yang penting untuk perikanan komersial. Ekosistem tidak membutuhkan rekonstruksi buatan sepenuhnya. Yang dibutuhkan adalah koreksi tekanan utama. Saat salinitas menurun dan air stabil, jaring makanan mulai mengatur ulang. Kembalinya ikan berarti lebih dari sekadar fakta lingkungan. Di desa-desa utara, itu berarti pekerjaan. Jaring kembali berguna. Perahu-perahu kecil mulai bergerak lagi. Pabrik pengolahan dapat dibuka kembali. Ikan kembali ke pasar. Pemulihan Aral Utara menunjukkan bahwa sebagian dari bencana dapat dibalikkan dengan keputusan teknis yang tepat. Perubahan itu juga memiliki nilai emosional yang sulit diukur. Selama bertahun-tahun, masyarakat di sekitarnya hidup dikelilingi oleh simbol-simbol kehilangan. Perahu berkarat, dok kering, debu garam, dan rumah-rumah yang ditinggalkan. Kedatangan air membawa gambaran yang berbeda. Burung-burung kembali ke daerah-daerah tertentu. Nelayan melanjutkan perdagangan leluhur mereka. Anak dapat tumbuh besar dengan laut sungguhan di dekat desa mereka, meskipun laut itu lebih kecil daripada laut yang dikenal kakek nenek mereka. Kisah ini mengambil nada yang hampir misterius karena tampaknya bertentangan dengan narasi umum tentang bencana lingkungan. Dalam banyak kasus, kerusakan semakin parah dan perbaikan datang terlambat. Di Laut Aral Utara, restorasi parsial menunjukkan hasil yang terlihat dalam beberapa tahun.
Citra satelit memungkinkan perubahan tersebut diamati dari luar angkasa. Di tempat yang dulunya terjadi penyusutan, kini terjadi perluasan. Di tempat garis pantai telah surut, air mulai mengisi cekungan kuno. Planet ini menunjukkan bekas luka yang, setidaknya di satu area, mulai sembuh. Laut Aral Selatan mengikuti jalur yang berbeda. Di sana, Amu Darya, sumber utama historisnya, terus mengalami tekanan besar dari irigasi pertanian. Bagian selatan laut terfragmentasi, menyusut, dan di area yang luas, hampir sepenuhnya menghilang. Pada beberapa tahun, cekungan tertentu menerima air sementara dari hujan, limpasan, atau perubahan laju aliran. Tetapi tren keseluruhannya jauh lebih parah daripada di utara. Kontrasnya menjadi sangat mencolok. Di satu sisi, air kembali. Di sisi lain, gurun meluas. Kontras ini menjadikan Laut Aral sebagai pelajaran yang kompleks. Ungkapan Laut Aral kembali mengandung kebenaran sekaligus keterbatasan. Laut Aral kembali di bagian utara, di mana geografi, rekayasa, dan aliran sungai Sirdarya memungkinkan pemulihan sebagian. Seluruh Laut Aral, raksasa di pertengahan abad ke-20, tetap terfragmentasi dan ukurannya menyusut secara signifikan. Sebagian besar bekas cekungan tersebut masih terpengaruh oleh kekeringan. Pemulihan memang terjadi, tetapi hanya mencakup sebagian kecil dari bekas laut tersebut. Bagian selatan juga menyimpan salah satu babak sejarah yang paling meresahkan, Pulau Vozrojdenia, yang dikenal sebagai Pulau Renaissance. Ketika Laut Aral penuh, pulau ini terisolasi oleh air. Isolasi ini menjadikannya lokasi ideal untuk fasilitas rahasia Soviet. Sebuah lokasi yang terkait dengan pengujian biologi beroperasi di sana selama beberapa dekade. Keberadaannya memicu rumor, ketakutan, dan teori yang berkembang ketika laut surut dan pulau itu berhenti menjadi pulau. Setelah bergabung dengan daratan utama, isolasi sebelumnya lenyap. Pemandangan itu memiliki semua elemen misteri pasca apokaliptik. Laboratorium yang ditinggalkan, bangunan kosong, jalur dan poligon di tengah gurun, kota hantu bernama Kantubek, hewan yang mampu menyeberang dari daratan utama, dan angin yang mengaduk debu di atas fasilitas yang tetap tersembunyi. Bagi banyak orang, pertanyaannya tak terhindarkan. Apa yang terkubur di tempat itu? Jawaban resmi dan ilmiahnya kurang dramatis, meskipun sama seriusnya. Setelah penutupan lokasi pada tahun 1990-an, tim internasional berpartisipasi dalam upaya inspeksi dan dekontaminasi. Lingkungan ekstrim di daerah tersebut, dengan panas yang intens, radiasi matahari, kekeringan, dan dinginnya musim dingin mendukung pembusukan banyak sisa-sisa biologis. Meskipun demikian, situs tersebut selamanya dikaitkan dengan dimensi tergelap Laut Aral. Sebuah bencana lingkungan yang, seiring mengeringnya, juga mengungkap rahasia militer abad ke-20. Rahasia lain dari dasar laut kering terletak pada garam itu sendiri. Dasar Laut Aral bukanlah pantai biasa. Ia merupakan arsip kimia. Selama beberapa dekade, ia menerima limpasan dari pertanian intensif yang bergantung pada pupuk dan pestisida. Saat air surut, campuran ini terungkap. Badai debu membawa partikel tersebut dalam jarak yang sangat jauh. Pasir putih itu bukan hanya pasir, ia adalah material yang syarat dengan sejarah pertanian, keputusan politik, dan konsekuensi kesehatan. Untuk mengatasi debu ini, dikembangkan strategi yang tampaknya sederhana, menanam vegetasi di dasar laut kering. Salah satu spesies terpenting adalah saksaul, semak gurun atau pohon kecil yang mampu bertahan hidup dalam kondisi ekstrim. Akarnya menahan tanah, mengurangi erosi, dan membantu mencegah angin membawa partikel-partikel yang terkontaminasi. Penanaman saksaul secara massal bertindak sebagai perisai biologis, di mana rekayasa membangun bendungan untuk menghemat air, restorasi ekologis menanam akar untuk menahan tanah. Kombinasi ini mengungkapkan ide sentral. Pemulihan Laut Aral bergantung pada banyak skala secara bersamaan. Bendungan mengubah ketinggian daerah aliran sungai. Kanal yang diperbaiki meningkatkan efisiensi irigasi. Hutan saksaul mengurangi badai debu. Keputusan pertanian di lembah terpencil menentukan berapa banyak air yang mencapai laut. Bencana itu lahir dari keseluruhan sistem, dan perbaikannya juga membutuhkan keseluruhan sistem. Bendungan Kokaral hanyalah langkah besar pertama. Kazakhstan telah mengusulkan fase selanjutnya untuk meninggikan atau memodernisasi infrastruktur, meningkatkan permukaan Laut Aral Utara, dan membawa air lebih dekat ke Aralsk. Kota pelabuhan yang dulunya makmur ini masih menyimpan simbol masa lalu maritimnya. Derek-derek tua dan struktur pelabuhannya menjadi pengingat bahwa air pernah mencapai sejauh ini. Saat ini, garis pantai lebih dekat daripada selama tahun-tahun terburuk, tetapi pelabuhan tua tersebut belum sepenuhnya pulih. Banyak penduduk bermimpi melihat air kembali ke dermaga. Menaikkan permukaan Laut Aral Utara akan meningkatkan luas permukaan dan volumenya. Hal ini juga dapat meningkatkan stabilitas ekologis dan memperluas lahan perikanan. Namun, setiap meter tambahan membutuhkan perhitungan yang tepat.
Ketersediaan air tetap terbatas. Sungai Sirdarya juga menopang pertanian, kota-kota, dan ekosistem di hulu. Restorasi harus menyeimbangkan kebutuhan manusia, infrastruktur, iklim, dan kerjasama regional. Di Asia Tengah, air secara bersamaan merupakan isu lingkungan, ekonomi, dan politik. Perubahan iklim menambah lapisan tekanan lain. Pegunungan Asia Tengah memasok sungai dengan air lelehan salju dan gletser. Seiring perubahan suhu, pola pencairan salju, kekeringan, dan permintaan air juga berubah. Pertanian membutuhkan peningkatan efisiensi. Saluran irigasi terbuka kehilangan air melalui penguapan. Sistem irigasi lama membuang aliran air yang berharga. Dalam konteks ini, masa depan Aral Utara akan bergantung pada infrastruktur baru dan pengelolaan air yang lebih cerdas di seluruh cekungan. Kasus Laut Aral juga mengungkap ketegangan mendalam antara produksi dan kelangsungan hidup ekologis. Kapas memberikan pendapatan, lapangan kerja, dan kekuatan ekonomi. Tetapi, ekspansinya yang tak terkendali mengubah seluruh daerah aliran sungai. Pertanyaan utamanya bukan hanya tentang kesalahan historis. Ini berputar di sekitar bagaimana suatu masyarakat menghitung biaya sebenarnya dari keputusannya. Air yang dialihkan ke ladang dapat menghasilkan panen untuk satu musim. Air yang tidak lagi mencapai danau dapat menghancurkan ekonomi perikanan, mengubah iklim lokal, dan menciptakan gurun beracun selama beberapa generasi. Pemulihan sebagian Laut Aral Utara menunjukkan bahwa alam mempertahankan kapasitas yang luar biasa untuk merespons. Ketika menerima air yang cukup dan kondisi yang dapat ditoleransi, kehidupan memanfaatkan setiap kesempatan. Spesies kembali mendiami. Lahan basah pulih. Burung-burung kembali. Ekonomi lokal dapat mengatur ulang. Tetapi kapasitas itu memiliki batas. Laut Aral Selatan secara gamblang menggambarkan batas-batas tersebut. Beberapa kerusakan menjadi sangat sulit untuk dipulihkan ketika skala, cuaca kering, kepentingan ekonomi, dan kerugian kumulatif selama beberapa dekade digabungkan. Itulah mengapa kembalinya Laut Aral begitu kuat sebagai simbol. Itu tidak mewakili kemenangan penuh atas bencana. Itu mewakili kemenangan sebagian melawan keputusasaan. Selama bertahun-tahun, Laut Aral disebut sebagai contoh keruntuhan yang tidak dapat dipulihkan. Bendungan Kokaral dan pemulihan Laut Aral bagian utara mengubah narasi tersebut. Mereka menunjukkan bahwa sebagian dari sistem tersebut dapat diselamatkan. Mereka menunjukkan bahwa intervensi yang dirancang dengan baik dapat menghasilkan hasil yang nyata. Mereka menunjukkan bahwa bahkan lanskap yang hancur pun memiliki potensi untuk terlahir kembali. Sejarah juga mengungkapkan pentingnya membaca peta secara akurat. Mengatakan bahwa Laut Aral menghilang adalah penyederhanaan yang berlebihan. Mengatakan bahwa laut itu kembali sepenuhnya juga merupakan distorsi realitas. Apa yang terjadi lebih kompleks dan lebih menarik. Laut purba itu terfragmentasi menjadi beberapa badan air dan gurun baru. Bagian utara stabil berkat bendungan dan sungai Sirdarya. Bagian selatan kehilangan sebagian besar luas permukaannya dan tetap dalam situasi kritis. Di antara kedua ekstrim ini terdapat zona yang berfluktuasi. Lahan basah, kanal, proyek, reruntuhan, desa-desa yang kembali, dan desa-desa yang ditinggalkan terlalu jauh dari air. Dalam kompleksitas inilah kisah ini mengambil nada yang hampir seperti detektif. Dasar laut yang kering berfungsi sebagai latar di mana setiap elemen menceritakan sebuah kisah. Sebuah kapal berkarat mengungkapkan kecepatan mundurnya. Lapisan garam menceritakan tentang penguapan. Ladang kapas menceritakan tentang pengalihan sungai. Sebuah bendungan menceritakan tentang keputusan untuk menyelamatkan sebagian. Seekor ikan yang kembali ke jaring menceritakan tentang penurunan salinitas. Sebuah kota hantu di bekas pulau mengungkapkan rahasia Perang Dingin. Laut Aral bukan sekadar tempat. Ia adalah arsip terbuka tentang hubungan antara rekayasa, kekuasaan, air, dan waktu. Rekayasa Soviet yang mengalihkan aliran sungai lahir dari visi penaklukan. Rekayasa Kazakh yang menyelamatkan Laut Aral Utara lahir dari visi restorasi. Keduanya mengubah lanskap. Perbedaannya terletak pada tujuan dan skala konsekuensinya. Yang pertama, memperlakukan sungai sebagai saluran pipa yang melayani produksi massal. Yang kedua, memperlakukan air sebagai kondisi minimum untuk mengaktifkan kembali ekosistem. Perbedaan ini merangkum salah satu pelajaran besar dari kasus Aral. Teknologi memperkuat niat manusia. Teknologi dapat menghancurkan dengan efisiensi yang luar biasa atau dapat memperbaiki dengan ketelitian yang mengejutkan. Kembalinya, air juga membentuk kembali ingatan. Generasi yang lebih tua mengingat lautan yang luas, pelabuhan yang ramai, dan perikanan yang melimpah. Generasi yang tumbuh selama masa kekeringan mengingat debu, pengangguran, dan kapal-kapal yang mati. Generasi yang lebih baru di utara mungkin mengenal Aral yang berbeda. Lebih kecil, dilindungi oleh bendungan, bergantung pada keputusan teknis, tetapi tetap hidup.
Pergeseran ingatan ini memiliki nilai sosial yang sangat besar. Wilayah yang hanya mewarisi kerugian, mulai mewarisi pemulihan juga. Masa depan tetap terbuka. Jika modernisasi bendungan dan pengelolaan sungai Sirdarya berjalan lancar, Aral Utara dapat memperoleh lebih banyak lahan dan bergerak lebih dekat ke Aralsk. Jika tekanan pertanian meningkat atau kekeringan mengurangi aliran air, pemulihan dapat terhenti. Jika perkebunan saksaul berkembang, badai debu dapat berkurang di beberapa daerah. Jika kerjasama regional meningkat, air dapat digunakan lebih efisien. Setiap variabel memengaruhi nasib laut. Yang terpenting, Aral Utara telah menunjukkan sesuatu yang selama beberapa dekade tampak tidak mungkin. Bencana lingkungan skala benua dapat membatasi area pemulihan. Pemulihan pertama-tama membutuhkan penerimaan realitas fisik dari masalah tersebut. Air menghilang karena aliran sungai dialihkan dan penguapan melakukan sisanya. Solusi parsial ini berhasil karena mengembalikan air, mengurangi kehilangan air, dan menciptakan daerah aliran sungai yang mudah dikelola. Penjelasannya bukanlah sesuatu yang ajaib, tetapi hasilnya tampak luar biasa jika dibandingkan dengan lanskap sebelumnya. Di ujung selatan, kapal-kapal berkarat terus menceritakan bagian lain dari kisah tersebut. Beberapa telah menjadi objek wisata. Yang lain dibongkar untuk dijadikan besi tua. Kota-kota pelabuhan tua menyimpan kenangan akan garis pantai yang hilang. Di sana, kembalinya seluruh laut lebih merupakan ranah mimpi daripada rencana langsung. Untuk mengisi kembali seluruh cekungan akan membutuhkan transformasi regional yang sangat besar. Pertanian, ekonomi, dan kebijakan air harus diorganisasi ulang dalam skala yang sulit dibayangkan. Tetapi nilai Aral Utara tidak bergantung pada pengembalian semuanya ke masa lalu. Nilainya terletak pada demonstrasi bahwa restorasi parsial juga penting. Menyelamatkan sebagian ekosistem, menyelamatkan mata pencaharian, spesies, lahan basah, ekonomi lokal, dan ingatan. Di dunia yang terbiasa berpikir dalam hal bencana global, kasus Aral mengajarkan bahwa kemenangan lingkungan dapat tidak lengkap namun menentukan. Danau yang lebih kecil dapat menjadi perbedaan antara wilayah yang mati dan wilayah dengan masa depan. Laut Aral dimulai sebagai korban ambisi manusia untuk mengendalikan air, kemudian menjadi simbol pengabaian. Hari ini, di utara, ia telah diubah menjadi laboratorium pemulihan. Sejarahnya mengandung peringatan dan harapan dalam satu gambaran. Peringatan terletak pada sungai Aralkum, pada garam, pada pestisida, pada kota-kota yang terisolasi dari tepiannya. Harapan terletak pada bendungan Kokaral, pada ikan yang telah kembali, pada para nelayan yang telah kembali ke laut, dan pada proyek-proyek yang berupaya mendekatkan laut ke Aralsk. Misteri terdalam Laut Aral bukanlah terletak pada celah rahasia atau terowongan tak terlihat. Misteri itu terletak pada kecepatan runtuhnya suatu sistem alam ketika keseimbangannya terganggu, dan pada kecepatan suatu bagian dapat merespons ketika unsur esensialnya dipulihkan. Selama bertahun-tahun, dasar laut yang kering tampak seperti hukuman mati. Kemudian, air yang menggenang di belakang bendungan menunjukkan bahwa kisah ini masih memiliki babak lain. Laut Aral telah mulai pulih, tetapi pemulihannya tidak menghapus bencana tersebut. Ia justru meneranginya. Ia menunjukkan dengan tepat apa yang hilang, apa yang dapat diselamatkan, dan apa yang membutuhkan kewaspadaan terus-menerus. Raksasa kuno Asia Tengah ini tidak lagi sama. Bagian selatannya tetap terluka oleh kekeringan dan debu. Namun, bagian utaranya bernapas kembali. Di sana, air tawar mengalir di wilayah yang sebelumnya telah menjadi gurun. Jaring kembali ditebar. Ikan kembali bergerak. Burung-burung kembali menemukan tempat berlindung. Di perbatasan antara kehancuran dan kelahiran kembali, itulah terletak kekuatan sejati dari kisah ini. Laut Aral mengajarkan bahwa alam dapat memaafkan beberapa kesalahan ketika diberi ruang, air, dan waktu. Hal ini juga mengajarkan bahwa setiap pemulihan pasti memiliki batasan, dan setiap batasan memaksa kita untuk membuat keputusan yang bijak. Kembalinya Laut Aral Utara bukanlah kembalinya dunia yang sepenuhnya hilang. Ini adalah bukti nyata bahwa bahkan salah satu bencana ekologis terburuk dalam sejarah pun dapat mengandung zona kehidupan yang menunggu kesempatan yang tepat untuk kembali.